Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tediut Hanafi dari program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sintesis Senyawa Hexapeptida Siklik Analog Pipekolisporin, Prolin, Lisin, Pipekolorat, Triptopan, Beta-alanin, Isolisin dengan kombinasi metode sintesis fase padat dan fase larutan menggunakan reagen kopling diisoksima. Untuk latar belakangnya itu sendiri, dikarenakan obat malaria saat ini tidak memadai untuk pengendalian penyakit di masa depan karena adanya polusi resistensi oleh parasit malaria. Dengan demikian diperlukan anti malaria baru dengan mekanisme obat baru, di mana telah ditemukan bahwa pipekolisporin dengan analog prolin, leusin, pipekolarat, triptopan, beta-alanin, dan isolosin memiliki aktivitas anti malaria termasuk ke dalam bagian antimikrobial peptide. Aktivitas spesifik terhadap mikroorganisme, bakteri, jamur, juga termasuk parasit. Kemudian pipekolisporin itu sendiri diisolasi dari Nigrospora oryzae dari akar tumbuhan Tritium sp dengan aktivitas antimalaria terhadap Plasmodium falciparum yaitu 3,21 mikromol. Kemudian di sini saya mencoba mengganti analognya menjadi prolin, lisin, pipekolarat, triptopan, beta-alanin, isolisin. Alasan saya melakukan pergantian di sini yaitu lisin ditujukan untuk memperoleh aktivitas antimalaria yang lebih baik berdasarkan amfipatis, kationik, dan hidrofobisitas serta untuk mencari dibelary anggotanya sehingga didapat senyawa antimalaria baru yang memiliki aktivitas antimalaria yang lebih baik dari hasil isolasinya. Kemudian residu pipekolisporin yang diganti adalah residu leusin menjadi lisin, di mana lisin merupakan residu penstabil helix serta dapat meningkatkan kationisitas analog dan meningkatkan aktivitas antimikroba. Kemudian untuk hexapeptida linier menggunakan fase padat, kemudian untuk hexapeptida siklit menggunakan fase larutan. Di sini merupakan struktur asli pipekolisporin, kemudian saya mencoba merubahnya menjadi analognya, yaitu menjadi prolin, lisin, pipekolarat, triptopan, beta-alanin, dan isolisin. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu sendiri, yaitu apakah hexapeptida prolin, lisin, pipekolarat, triptopan, beta-alanin, isolisin dapat disintesis dengan menggunakan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Kemudian untuk tujuannya itu sendiri, yaitu untuk mensintesis senyawa hexapeptida siklik menggunakan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Kemudian untuk manfaatnya, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan metode sintesis hexapeptida siklik. Kemudian untuk diagram alir penelitian, yaitu dimulai dari pengkondisian tabung reaktor, kemudian dilakukan pengembangan resin, kemudian pengkoplingan asam amino pertama, kemudian dilakukan loading resin dan cupping resin, tetapi sebelumnya itu dilakukan uji kloranil terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan deproteksi gugus EPMOC, kemudian diuji kloranil lagi, kemudian dilakukan pengkoplingan dan deproteksi gugus EPMOC asam amino selanjutnya. Setelah itu dilakukan pemutusan resin dari hexapeptida linier, kemudian dievaporasi, setelah itu dikarakterisasi dengan spektrometer massa, kemudian dilakukan pemurnian dengan HPLC preparatif, kemudian dilakukan evaporasi kembali, setelah itu dilakukan siklisasi hexapeptida, setelah itu dianalisis nilai M/Z dengan menggunakan spektrometer massa. Kemudian ini merupakan skema retrosintesis, di mana skema retrosintesis ini merupakan molekul yang kompleks kemudian dipecah menjadi molekul-molekul awal yang lebih sederhana. Kemudian untuk skema sintesis peptide ini yaitu serangkaian reaksi untuk menghasilkan molekul yang diinginkan, biasanya dimulai dengan senyawa sederhana yang secara bertahap diubah menjadi serangkaian langkah reaksi menjadi molekul yang lebih kompleks. Spektrum massa sebelum deproteksi didapatkan puncak ion molekul dengan nilai M+H+ sebesar 925,5389 dan terbukti bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi ChemDraw, nilai spektrum massa sebelum deproteksi yaitu massa molekulnya sebesar 924,53. Kemudian dilakukan analisis menggunakan HPLC, di mana HPLC ini menggunakan fase gerak berupa air dan asetonitrile, fase diamnya menggunakan kolom C18, laju alirnya
menggunakan 1 mili per menit selama 80 menit. Kemudian untuk panjang gelombangnya itu sendiri yaitu 210 nanometer. Kemudian untuk spektrum MS setelah deproteksi didapatkan berdasarkan hasil pengukuran terdapat puncak ion molekul dengan nilai M plus Na plus sebesar 947,51. Hal tersebut dikarenakan adanya plus Na yang dimana seharusnya massa molekulnya itu sebesar 924,53. Kemudian untuk spektrum massa senyawa hexapeptida siklik seharusnya massa molekulnya itu sebesar 706,89, tetapi di sini didapatkan nilai sebesar M plus 2H plus 2 sebesar 3,54,28. Dengan demikian, hexapeptida siklik analog pipekolisporin, prolin, lisin, pipekolat, triptopan, beta-alanin, isolesin berhasil disiklisasi dengan menggunakan metode fase larutan jika diamati pada spektrum. Kemudian untuk kesimpulannya itu sendiri, kesimpulan dari penelitian ini adalah hexapeptida linear senyawa analog pipekolisporin, prolin, lisin, pipekolat, triptopan, beta-alanin, isolesin dengan metode sintesis fase padat dan fase larutan menggunakan strategi EPMOC, reagen kopling, diisoksima, dan resin 2 klorotil klorida berhasil disintesis berdasarkan karakterisasi menggunakan spektrofotometri massa dengan nilai M plus H plus sebesar 925,5389. Massa crude yang diperoleh adalah 9 mg. Kemudian siklisasi senyawa hexapeptida linear, prolin, lisin, pipekolat, triptopan, beta-alanin, isolesin dengan metode fase larutan menggunakan reagen H2 dan DPA dalam pelarut DCM berhasil dilakukan berdasarkan karakterisasi menggunakan spektrofotometri massa dengan nilai M plus 2H plus 2 sebesar 354,28. Kemudian untuk sarannya itu sendiri, dengan adanya penelitian ini, disarankan untuk mencari kondisi siklisasi lainnya dan melanjutkan dengan dilakukan pemurnian pada crude hasil sintesis agar selanjutnya dapat dilakukan uji aktivitas antimalaria. Kemudian, dilakukan peningkatan asam amino pertama pada resin dilakukan dalam waktu yang lebih lama untuk meningkatkan nilai loading resin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.